Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roy. Alhamdulillah Pak Adit ya, terima kasih atas waktunya sudah bisa meluangkan waktu untuk kita berbincang-bincang Pak Adit ya terkait tentang supervisi akademik ya yang akan kita laksanakan. Baik Pak Adit, hari ini saya ingin membicarakan tentang rencana supervisi yang akan Pak Adit lakukan nanti di kelas untuk pembelajaran di kelas berapa Pak Adit? Kelas 5. Kelas 5 ya, kelas 5 materinya tentang apa Pak Adit? Materinya tentang pendidikan Pancasila, lalu submaterinya adalah tentang norma. Tentang norma. Oh iya, jadi pendidikan Pancasila ya. Baik Pak Adit, itu yang mungkin yang akan saya bicarakan hari ini Pak Adit ya. Kira-kira Pak Adit dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oke, tujuannya tentu saja Pak Roy, anak-anak bisa mengaitkan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat dengan hubungannya adalah dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Wah itu sangat menarik Pak Adit materinya ya. Kira-kira ada metode metode yang akan Pak Adit lakukan nanti, apa yang akan digunakan? Oke, nanti saya akan coba terapkan Pak Roy ya, yaitu metode KSE, lalu pembelajaran berdiferensiasi, lalu ada juga tentu saja budaya positif Pak Roy, dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah itu berarti area-area yang akan Pak Adit kembangkan ya Pak Adit ya di pembelajaran nanti Ya, seperti itu Pak Adit ya. Terus ada metode lain Pak Adit selain tadi yang disampaikan? Oke, nanti akan coba diterapkan juga Pak Roy, yaitu stop. Stop. Oh Iya. luar biasa ya. Lalu ada juga diskusi, ceramah, jadi beragam. Barangkali dari para itu sangat bermanfaat masukannya. Terima kasih. Oh iya, semoga bermanfaat sama-sama Pak Adit ya. Itu yang saya harapkan supaya karena saya juga sebagai CGP harus bisa mengajarkan sejawat untuk berperan aktif Pak Adit ya dalam hal perubahan belajar yang berpusat pada murid Pak Adit. Baik, saya ingin Pak Adit nanti saya akan menjadi supervisor ya Pak Adit ya, melihat Pak Adit mengamati cara Pak Adit mengajar di kelas, dan saya ingin dari Pak Adit itu kalau bisa Pak Adit ya, saya minta Pak Adit bisa memfokuskan pengamatan Pak Adit kepada anak itu pada saat anak ini berdiskusi kelompok Pak Adit, seperti itu. Oke, gitu. Terima kasih Pak Roy atas masukannya. Saya akan coba sebisa mungkin lakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Adit ya, mungkin saya udah nggak sabar Pak Adit, lihat Pak Adit mengajar di kelas. Oke, Pak Roy. Terima kasih Pak Adit sekali lagi ya Pak Adit ya. Sama-sama Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang manga. Ya. Bapak punya kunci untuk anak-anak supaya bisa mengikuti kegiatan dengan baik, yaitu adalah tetap fokus. Oke. Ya, Bapak langsung saja untuk hari ini anak-anak akan menyimak video yang dipaparkan oleh Bapak ya. Dan ketika videonya sudah selesai, nanti anak-anak akan mencatat apa yang anak-anak temukan. Ya. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa kita mulai saja.
dibagikan kertas selembar dan anak-anak silakan kertasnya diisi dengan apa yang tadi disampaikan oleh video. Yang anak-anak pahami silakan anak-anak tulis. Diberi nama ya sama kelasnya, lalu silakan jabarkan sesuai dengan kemampuan anak-anak apa yang tadi dijelaskan oleh Pak, ya, silakan. kertas dulu itu jadi ditambah ke sini nggak Pak? Gimana? Kalau kertas dulu nanti ditambah ke sini. Oh boleh, silakan anak-anak mau pakai buku dulu untuk orang-orang ya, atau mencatat sementara boleh. Di salin boleh, ya silakan. Ya tidak harus boleh boleh skip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Adit, tadi saya sudah melihat Pak Adit ya mengajar Pak Adit bagaimana di kelas tadi sudah menggunakan metode KSE ya, diferensiasi dan juga budaya positif. Nah, kira-kira kesan Bapak ataupun Bapak ini mengajar bagaimana kesannya Pak? Jadi ketika menerapkan metode yang tadi sudah ditulis dalam SPP tadi dalam SPP itu saya menemukan banyak hal yang baru terkait yang menurut saya sangat bermanfaat untuk siswa merasa lebih antusias untuk belajar, lalu siswa juga terpenuhi untuk belajar dengan sesuai dengan kemampuannya, gaya belajarnya, entah itu auditori, visual atau Ya baik, terima kasih referensinya ya Pak Adit. Saya juga tadi melihat Pak siswa begitu antusias ya, apalagi pas Pak Adit menggunakan apa namanya metode pembelajarannya sudah tepat Pak ya. Lalu Bapak bisa melihat hasil pengamatan saya Pak ya. Tadi saya juga mengamati Pak Adit ada beberapa catatan yang mungkin Pak Adit perlu diperbaiki, ada juga yang perlu dipertahankan Pak ya. Itu sudah bagus sekali. Terima kasih Pak Rek untuk masukannya. Kira-kira apa yang saya bisa pertahankan dan perbaiki untuk kedepannya? Ya, tadi yang saya catat itu setidaknya ada 2 poin Pak. Tadi kan pada saat diskusi Pak ya, diskusi kelompok itu saya lihat waktunya kok kurang Pak ya. Saking asiknya Pak Adit itu ya, kontennya masuk dengan belajar diferensinya, itu akhirnya
tidak terasa gitu waktunya. Nah ini perlu di manage lagi Pak, ya disesuaikan dengan belajarnya kayak itu ke depannya seperti itu Pak ya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua itu Bapak juga harusnya ada umpan balik Pak. Jadi ya sebelum pembelajaran berakhir ada umpan balik. Jika di awal kita itu memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa, nah, di akhir kita harus berikan kesempatan kepada siswa untuk bisa memberikan umpan balik. Ya. Mungkin itu hasil pengamatan dari saya. Nah, kira-kira ada satu nih Pak pertanyaan dari saya. Dari apa yang Pak Adit lakukan hari ini mengajar tadi, kira-kira ada rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak Adit? Oke, setidaknya nanti saya akan pelajari apa yang tadi Pak Roy sampaikan sebagai masukan. Pertama tentu saja budaya positif Pak Roy. Itu nanti yang akan saya terlebih dahulu ya sampaikan ke kelas dan praktekkan ke kelas. Lalu ada lagi pengembangan diri saya. Jadi untuk pengembangan diri saya mungkin akan lebih banyak berdiskusi dengan teman sejawat. Wah, ini menarik Pak ya, pengembangan diri Pak ya. Bisa di ini Pak, bisa diceritakan pointer lah gitu kan, apa saja sih yang kira-kira ingin Pak dikembangkan. Kalau tadi kan yang saya lihat kan ada pembelajaran apa yang pernah saya share dengan Pak Adit ya Pak diterapkan. Nah itu luar biasa Pak ya. Di kelas tadi selain dari budaya positif, pembelajaran diferensiasi, kemudian PSK, mungkin ada hal lain Pak yang bisa untuk area pengembangan diri Pak Adit ke depan bagaimana Pak? Ya, jadi dengan berdiskusi atau kolaborasi bahasa lainnya Pak Roy, dengan guru kelas terutama yang tentu saja masih satu level, satu jenjang ya, itu bisa memperkaya sudut pandang kita tentang sesuatu, lalu kita juga bisa saling mengisi dengan guru rekan sejawat kita yang lain. Bagus sekali itu Pak ya. Kalau dari pembelajaran atau kursus pada gurunya Pak, kalau student centernya gimana Pak? Ada hal yang ingin Pak Adit kembangkan? Ya, jadi kita nanti akan coba lagi mindfulness gitu ya. Jadi stop tadi karena itu kaitannya dengan kehadiran penuh siswa di kelas yang menurut saya juga dalam pembelajaran terakhir ini belum maksimal. Betul. Saya merasa Sepertinya saya lihat Pak Adit sudah menguasai ini. Sudah harusnya mengikuti pelatihan CGP nih Pak. Pak Adit sudah iya. Pak Adit sudah menguasai ini apa yang telah kita bahas siapa ya selama beberapa kali ini, dan saya sangat berterima kasih ya karena saya sudah bisa menguji Pak Adit ya rekan sejawat saya gitu kan, yang bisa menerapkan mengimplementasikan ilmu apa yang saya tahu dalam guru penggerak ini Pak Adit. Itu sih harapannya, tujuan daripada adanya diskusi kita kali ini. Dan mungkin Pak Adit selain tadi capaian tujuan yang ingin Pak Adit ingin kembangkan, ada lagi tidak Pak Adit yang lain mungkin konten kali. Oh konten, iya. Ya, Oh iya betul. ketika pembelajaran yang terakhir itu saya merasa itu perlu dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan kontennya untuk memfasilitasi gaya belajar yang berbeda-beda tadi itu agar lebih maksimal. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kalau pembelajaran berdiferensiasi, gaya anak belajar anak berbeda ya Pak Adit ya. Betul, Pak Adit. Kontennya harus berbeda. Ya selain konten nanti produknya juga harus berbeda Pak Adit. Oh iya. Iya, jadi kita memfasilitasi anak itu tidak hanya konten, tapi produknya juga kita siapkan kepada anak supaya berbeda dengan gaya belajar. Seperti itu Pak Adit ya. Iya. Jadi ada lagi Pak Adit? Pak Adit kembangkan? Ya itu cukup karena kalau sementara, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Roy yang sedikit banyak telah menambah perspektif baru kepada saya dalam memandang suatu hal, utamanya dalam
kebutuhan anak-anak pelajar. Iya, luar biasa Pak Adit ya. Sama-sama Pak Adit, semoga manfaat apa yang bisa saya share tadi Pak Adit ya. Amin. Paling terakhir Pak Adit dari saya di pasca observasi ini Pak Adit ya. Ya. Kira-kira Pak Adit berikan umpan balik ya dari Pak Adit. Mungkin saya kasih pertanyaan seperti ini Pak Adit. Apa yang Pak Adit rasakan pada saat di coaching oleh saya? Itu mungkin ya. Gimana Pak Adit? Jadi langsung balik. Iya, langsung gimana nih? Ya, Selama ini di coaching nih, jadi kita coaching nih ya, jadi bagaimana perasaan lagi? tentu saja saya merasa nyaman dan merasa banyak sekali masukan yang bermanfaat kepada saya. Jadi saya ya rasanya ingin terus menggali ilmu, lalu ingin menggali wawasan dan pandangan orang-orang yang luar biasa seperti Pak Roy. Jadi saya merasa sangat beruntung sebenarnya. Dan ya mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, kita bisa saling bertukar pandangan, ya, berkolaborasi. Siap Pak Adit ya. Terima kasih untuk atas waktunya Pak Adit ya. Sama-sama sekali lagi. Mungkin cukup Pak Adit untuk apa namanya mas observasi ini Pak Adit. Sukses selalu Pak Adit. Semoga tetap bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berdampak pada murid ya, karena tujuan kita bagi murid adalah kita menuntut mereka dengan kodrat yang melekat pada diri mereka Pak Adit. Ya karena itu sebagai guru kita menuntut Pak Adit seperti itu. Nah, saya koleksi ya. Kita sebagai guru itu menuntut Pak Adit, bukan menuntut mereka, tapi kita bagaimana caranya kita bisa memberikan pelayanan kebutuhan sesuai kebutuhan mereka. Itu seperti itu ya, harapannya gitu. Mari sama-sama kita sukseskan untuk pendidikan di Indonesia lebih baik lagi ya, transformasi sekolah terutama kita mulai dari sekolah kita dulu Pak Adit ya. Siap. Ya, terima kasih atas segala apresiasinya, pada atensinya dari Pak Adit ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.